Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan akhir analisis diagnosa yang beranggotakan saya sendiri Jihan Suraya dengan NIM 19.13269, Hanifah Latifah dengan NIM 19.13272, Dita Violeta Zahra dengan NIM 19.13291, Muhammad Syahid Husain dengan NIM 19.13305, Wijaya Nurfahantia dengan NIM 19.13328. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Wahyu Prima General Contractor and Trading. Jenis usaha yaitu bergerak dalam bidang jasa usaha konstruksi. Tujuan perusahaan memiliki tujuan menjadi perusahaan yang memberikan total quality service di seluruh Indonesia. Alamat perusahaan di Jalan Timoho nomor 320 Yogyakarta. Jumlah karyawan inti berjumlah 20 orang. Analisis organisasi. Masalah yang dialami organisasi biasanya yaitu perbedaan pendapat. Selain itu, banyaknya kompetitor menyebabkan bahan baku terkadang sulit untuk didapatkan. Masalah lainnya adalah pada tahun 2021 terjadi kenaikan pekerjaan proyek yang lebih banyak daripada tahun 2020. Pada tahun 2020, perusahaan menyelesaikan 4 proyek dengan dana yang didapatkan sebesar 30 miliar. Dan pada tahun 2021, perusahaan sudah menyelesaikan 5 proyek dengan dana yang didapatkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kesenjangan dalam sistem formal dengan sistem informal dalam organisasi menggunakan 6 box. Box yang pertama yaitu box tujuan. Perusahaan memberikan kinerja yang maksimal ketika sedang melaksanakan proyek untuk mencapai hasil yang terbaik dan memuaskan bagi klien. Pada box ini tidak ada gap. Selanjutnya adalah pada box struktur. Pada box struktur ini adalah jumlah karyawan inti berjumlah 20 orang, sedangkan karyawan di lapangan tidak disebutkan secara rinci. Seluruh karyawan mampu memahami dan menjalani tugasnya dengan kondusif. Struktur perusahaan inti di kantor terdapat 6 pimpinan dan atau manajer, sedangkan struktur perusahaan inti di lapangan terdapat 5 pimpinan dan atau manajer serta 4 pelaksana. Maka dapat disimpulkan bagi kelompok kami bahwa box ini tidak terdapat gap. Lalu box selanjutnya adalah box hubungan. Pada box hubungan ini menurut kelompok kami terdapat gap karena hubungan yang seharusnya adalah adanya hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang sesuai. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan komunikasi yang baik pada perusahaan ini tetap ada perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik. Tapi dengan adanya konflik tersebut, perusahaan melakukan rapat koordinasi secara rutin dan komunikasi agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu box kepemimpinan. Nah, pada sistem formal di box kepemimpinan ini, pada perusahaan terdapat pimpinan dan kepala divisi yang menjadi sarana komunikasi dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Namun, pada sistem informal yang berjalan di perusahaan, sistem kepemimpinan yang ada di perusahaan ini berjalan secara situasional, di mana pemimpin dalam melakukan koordinasinya terkadang langsung berkomunikasi kepada karyawan tanpa melalui kepala divisi. Namun pimpinan juga bisa melakukan koordinasi melalui kepala divisi. Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perusahaan tersebut. Maka kelompok kami simpulkan bahwa terdapat gap dalam box kepemimpinan ini. Box selanjutnya yaitu box reward. Pada box ini, sistem reward karyawan pada awal rekrutmen karyawan adalah sistem penggajian setiap minggu yang berisi gaji pokok, tunjangan kesehatan, transportasi, dan bonus kerja. Maka kami simpulkan bahwa tidak ada gap di box reward ini. Yang selanjutnya yaitu box mekanisme pembantu. Di dalam box ini, kebijakan perusahaan terbilang efektif. Program perusahaan mampu mencapai tujuan perusahaan, karyawan antar divisi saling tolong-menolong dan melengkapi, serta perencanaan dan pengendalian perusahaan sangat mempengaruhi tumbuh kembang perusahaan tersebut. Maka kami simpulkan bahwa tidak ada gap di box mekanisme pembantu. Baik, selanjutnya yaitu apakah leader bisa menyeimbangkan 5 box yang lain? Jawabannya yaitu bisa.
Dalam box tujuan, pemimpin mampu mengkoordinir karyawan untuk menyelesaikan proyek yang sedang dilaksanakan. Pada box struktur, pimpinan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik sesuai dengan struktur yang sudah diatur dan disepakati dalam perusahaan. Pada box hubungan, pimpinan mampu menciptakan kondisi yang kerja yang nyaman dan positif bagi karyawan sehingga ada rasa kedekatan antar karyawan dan antar divisi. Pada box reward, pimpinan memberikan reward kepada karyawan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal rekrutmen. Pada box mekanisme pembantu, pimpinan mampu melaksanakan perencanaan dan pengendalian yang diseimbangkan dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang ada. Selanjutnya yaitu, apakah organisasi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Jawabannya yaitu, tentu saja bisa. Dapat dilihat dari cara perusahaan menyelesaikan masalahnya ketika terdapat kelangkaan bahan baku karena banyaknya kompetitor perusahaan sudah melakukan pemesanan bahan baku lebih awal dan mengidentifikasi bahan baku yang akan digunakan. Selain itu, perusahaan juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada untuk menunjang kinerja karyawan perusahaan. Dalam keadaan pandemi COVID-19, perusahaan mampu menyesuaikan protokol kesehatan dengan pekerjaan di lapangan maupun di kantor. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.